Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alexander Randy, NIM 19046070. Baik, melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yang saya ciptakan untuk kepentingan dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di SMP. Dan media pembelajaran kali ini yang saya buat adalah tentu sebuah media pembelajaran yang menarik, yang bisa menjadi daya tarik peserta didik, khususnya di dunia SMP. Dan mengapa? Karena dunia SMP menurut saya adalah dunia transisi dari anak-anak menuju mau dewasa, sehingga perlu sebuah media pembelajaran yang menarik. Apa itu? Ya, saya membuat QR atau barcode. Inilah yang saya akan membuat mengenai media pembelajaran untuk mata kuliah ilmu pengetahuan sosial atau media pembelajaran EPS. Mari kita menyelam lebih dalam sejarah. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan seperti ini. Bahwa sebagai calon guru, sudah sepatutnya kita memahami, mengetahui cara-cara dalam pengajaran. Tak terkecuali mengenai media pembelajaran. Salah satu kunci keberhasilan dalam mengajar adalah bisa memanfaatkan sebuah media pembelajaran. Karena bagi saya, media pembelajaran itu sangatlah penting, bahkan sesuatu yang sangat penting di dalam pendidikan. Mengapa? Karena dengan adanya media pembelajaran sejarah inilah yang nantinya akan menarik perhatian peserta didik. Untuk itulah para calon guru atau guru harus mampu memiliki media pembelajaran yang baik untuk menunjang atau menjadi daya tarik bagi peserta didik agar mau mendengar dan memahami media pembelajaran yang kita sampaikan. Untuk itulah sebagai calon guru saya berusaha untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang bisa menarik perhatian peserta didik. Dengan peserta didik mau tertarik dengan media yang kita sampaikan, maka secara otomatis apa yang kita sampaikan akan diterima dengan baik oleh peserta didik. Oke, sebelum saya memperkenalkan media pembelajaran yang saya buat, saya ingin memahami bahwa teknologi itu sangatlah berkembang pesat, tak terkecuali perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Untuk itulah sebagai calon pendidik, kita harus mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, dengan memanfaatkan teknologi inilah saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran sejarah. Media pembelajaran yang saya perkenalkan, yang saya buat adalah QR. Ini, media pembelajaran yang saya buat adalah QR, atau sering kita kenal dengan barcode. Apa itu barcode? Barcode inilah yang mana kita rancang dan kita ciptakan untuk nantinya bisa di-scan. Sehingga akan muncul video ataupun teks yang sesuai yang kita inginkan. Nah, mengapa saya terpikir untuk membuat media pembelajaran berupa QR atau scan ini atau barcode? Ini karena saya ingin memanfaatkan teknologi. Di masa yang akan datang, perkembangan teknologi sangatlah berkembang pesat. Teknologi bisa dikatakan mencapai puncaknya pada masa yang akan datang. Untuk itulah dunia pendidikan jangan sampai tertinggal. Kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Nah, untuk media pembelajaran yang saya buat untuk tugas strategi pembelajaran sejarah, yaitu yang saya ciptakan adalah QR. Inilah yang saya ciptakan adalah QR. Ada beberapa yang saya buat, jumlahnya 10 QR atau barcode yang saya buat. Barcode ini menurut saya di masa yang akan datang ini sangat penting. Mengapa? Karena inilah yang nantinya akan menggantikan papan tulis, sehingga akan membuat pendidikan atau sistem pengajaran itu akan menjadi efisien. Selain itu, dengan adanya barcode atau QR ini, guru tidak lagi bersusah payah mencatat dan menyalin materi-materi yang ada di pikiran pendidik atau di dalam buku pengajaran. Itu tidak lagi ditulis di papan tulis. Cukup tempelkan coba QR ini, maka peserta didik hanya mempersiapkan smartphone yang dibawanya untuk men-scan apa yang ada di dalam QR tersebut.
Kedua, apa fungsinya QR tersebut? Yang kedua, dengan adanya QR ini, maka peserta didik akan tertarik untuk belajar. Mereka akan lebih tertarik memahami dan mengikuti pembelajaran. Mengapa? Karena di era yang akan datang, mengajar secara manual itu lambat laun akan ditinggalkan karena dianggap membosankan. Untuk itulah, sebagai calon pendidik, kita harus mampu membuat sebuah pergebrakan untuk menciptakan media pembelajaran yang bisa menarik perhatian peserta didik. Ya, sesuai dengan tugas yang saya buat, yaitu mengenai media pembelajaran sejarah. Di dalam QR yang saya ciptakan itu sudah mencakup semua materi-materi. Nah, pada kesempatan ini QR yang saya buat adalah mengenai proses perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Di sini tidak hanya teks, tapi di dalam ini ada juga mengenai video-video perjuangan kemerdekaan, perjuangan rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Inilah yang coba saya tawarkan dan coba saya terapkan untuk media pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk menggunakan QR yang saya ciptakan tersebut. Inilah cara-caranya sebagai berikut. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai QR atau barcode yang sudah saya buat. Barcode ini saya akan jelaskan satu persatu apa saja materi yang ada di dalam barcode tersebut. Yang pertama adalah barcode yang pertama atau QR yang pertama ini berisi tentang perjuangan para pejuang Indonesia. Salah satunya adalah perjuangan Jenderal Sudirman dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, setelah perjuangan Sudirman, saya membuat QR yang berisi di dalamnya adalah berisi mengenai Bandung Lautan Api, perjuangan rakyat Bandung untuk memperjuangkan hak mereka, yaitu sebuah kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah QR yang saya buat ini adalah mengenai perjuangan 1 Maret. Di dalam QR ini, para peserta didik dapat men-scan mengenai video perjuangan 1 Maret. Selanjutnya, kedua QR ini yang saya buat ini berisi video juga, yang mana di dalam video tersebut membahas mengenai proklamasi. Nah, selanjutnya adalah mengenai setelah proklamasi kemerdekaan selesai, saya membuat sebuah QR atau barcode, yang mana di dalam barcode ini berisi video mengenai agresi militer 2, yang mana Belanda kembali datang ke Indonesia setelah merdeka dari Jepang. Dan keempat barcode ini, 1, 2, 3, dan 4 barcode ini merupakan barcode yang berisi teks mengenai sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4 barcode ini berisi teks, sedangkan 6 barcode ini atau QR ini berisi video-video. Jadi inilah proyek saya yang saya ciptakan untuk media pembelajaran sejarah. Karena bagi saya di masa akan datang, untuk mengajar sebuah sejarah perlu sebuah metode yang kekinian, sehingga para peserta didik dapat tertarik untuk mempelajari sejarah. Inilah QR yang saya ciptakan. Saya berharap dengan adanya QR atau barcode ini bisa menarik perhatian peserta didik dalam memahami sejarah. Jangan sampai media pembelajaran sejarah itu ketinggalan zaman sehingga tidak menjadi daya tarik bagi peserta didik. Untuk itulah, sebagai calon peserta didik, kita harus berupaya berkreativitas sebaik mungkin agar bisa menciptakan sebuah media pembelajaran dengan baik, agar bisa menarik perhatian peserta didik. Inilah yang saya ciptakan mengenai media pembelajaran sejarah, yaitu QR atau barcode. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media scan atau QR yang saya buat untuk media pembelajaran sejarah. Pertama-tama, setelah kita menciptakan QR atau barcode, maka kita harus mendownload terlebih dahulu pembaca scanner atau QR. Kita klik aplikasi pembaca QR. Setelah selesai, kita ambilkan QR yang telah kita ciptakan tadi, yang mana di dalam QR tersebut terdapat materi-materi pembelajaran sejarah. Yang pertama, kita akan scan QR yang pertama. Nah, inilah yang keluar. Setelah selesai, maka kita langsung klik. Nah, langsung klik, maka akan muncul langsung
video-video mengenai pembelajaran sejarah tersebut. Inilah video yang pertama. Jadi ini mengenai agresi militer. Silakan kita pahami. Belanda yang tak lagi terikat dengan perjanjian Benfield mengirimkan pasukan ke daerah Jawa dan Sumatera. Operasi terakhir dilancarkan dengan melakukan serangan udara di langit Jogja dan lapangan udara Maguwo. Oke, itu adalah QR yang pertama yang berisi mengenai video-video agresi militer. Yang kedua, yang selanjutnya adalah QR yang kedua. Mari kita scan QR yang kedua. Apa yang muncul? Ya, yang QR kedua ini mengenai teks-teks, yaitu teks yang berisi tentang penculikan Soekarno-Hatta. Jika kita ingin melihat, langsung klik saja link yang di atas. Oke, selanjutnya adalah QR yang ketiga. Kita scan, maka akan muncul, ya, ini akan muncul mengenai teks-teks juga. Oke, saya selanjutnya scan yang selanjutnya, yang muncul adalah selanjutnya adalah video-video. Inilah yang coba saya tawarkan untuk media pembelajaran sejarah. Ini adalah video selanjutnya mengenai perjuangan kemerdekaan. Ini akan simpan, sekali klik efisien dalam pembelajaran. Ya, inilah video dari scan tersebut. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Ya, itu scan yang pertama. Kita lanjut ke QR atau barcode yang kedua. Inilah cara scannya. Kita klik dulu. Ya, QR yang selanjutnya adalah mengenai video perjuangan rakyat Indonesia. Inilah scannya. Yogyakarta terlihat begitu tenang dan damai, selama seorang pun menyangka saat itu armada udara Belanda dari kaki Bandung. Mulai hari ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Benfield. Batas-batas kedaulatan mereka yang menyebut dirinya sebagai Republik Indonesia sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kami, pemerintah Belanda. Itulah videonya. Selanjutnya QR yang kedua. Kita scan. Ya. Setelah kita scan, kita klik. Inilah hasil dari scan tersebut. Ya, itu scan. Oke. Kita lanjut ke barcode yang ketiga, scan yang ketiga. Inilah
Inilah yang akan muncul ketika kita men-scan barcode yang sudah kita buat, yang kita ciptakan. Sehingga dengan ada barcode ini akan mempermudah pendidik untuk memberikan pemahaman tentang sejarah. Kita percepat. Operasi Try dilancarkan dengan melakukan serangan udara di langit Jogja dan lapangan udara Magu. Oke. Ini scan yang selanjutnya. Ini juga mengenai video. Dengan ini Ku dengar negeri ini telah merdeka, kemerdekaan Indonesia. tapi kenyataannya tentara Inggris yang diikuti tentara Belanda datang lagi ke Indonesia. Oke, itulah cara-cara untuk menggunakan scan atau QR atau barcode yang saya ciptakan. Jadi saya ingin memperjelaskan atau mempertegaskan bahwa dengan menggunakan QR atau barcode inilah akan membuat menarik peserta didik agar bisa memahami sejarah, sehingga mereka lebih tertarik dengan sejarah. Selanjutnya, dengan adanya QR tersebut akan memberikan efisiensi, mempermudah guru dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran sejarah. Selain itu, dengan adanya QR atau barcode ini, peserta didik dengan mudah memahami sejarah karena mereka bisa menyaksikan sendiri peristiwa sejarah tersebut. Inilah yang coba saya tawarkan untuk media pembelajaran sejarah. Sekian, assalamualaikum.